Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Ya. Ini belum pelajaran mulai. Ya. Kita harus menata diri kita masing-masing dulu. Ya. Kita berdoa dulu. Ya, biar semuanya diberi kemudahan. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sudah ya. Sudah selesai berdoa, ya. Kita tenangkan dulu diri kita masing-masing. Harus senang dimulai dari diri kita masing-masing. Ya. Dari ini sebelumnya saya terlebih dahulu akan mengatur kehadiran anak-anak semuanya biar saya tahu siapa yang nggak masuk 40. Mas Marcel, Hadir. Mas Sabata, Hadir. Mas Hidan, Hadir. Mas Rafael, Hadir. Mas Akib, Hadir. Mbak Lekesia, Hadir. Mbak Yasmin, Mbak Citra, Nazwa, Hadir. Adam, Hadir. Mas Hasbi, Hadir. Mas Sirul, Mas Ori, Mas Raffi, Hadir. Mas Raffi nggak ada sakit. Mbak Putri sakit, tadi 2 orang yang sakit ya karena musimnya berubah-ubah. Hujan ya, langsung mau panas ya. Jadi kita harus berhati-hati, dijaga diri kita sendiri ya. Ya, dan saya tahu yang nggak masuk orang berarti di sini ya. Sini dari pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai belajar bahasa Indonesia mengenai materi teks deskripsi dan juga ciri-ciri deskripsi dan apa struktur teks deskripsi ya. Ini kalau kita mendengarkannya coba Pak sumpah Pak lupa apa ya. Nanti kalau kita sudah pelajari sungguhan, insya Allah kita akan bisa merasakan apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi. Teks deskripsi adalah, sambil bisa dicatat ya, bisa dicatat biar paham ya. Nanti kalau ditanya Pak Guru tanya nggak tahu Pak, lucu nanti ya. Yang penting dicatat dulu ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas, secara rinci, seolah-olah pembaca melihatnya langsung. Jadi berarti kamu membaca sesuatu yang sangat dirasakan, dinikmati, seakan-akan bayangan naluri kamu itu melihat. Kenapa? Sesuatu bacaan
yang sangat menyenangkan, yang tidak membosankan. Salah satu contoh membaca cerita sejarah, terus membaca cerita ibu mengenai sejarah-sejarah zaman dahulu, cerita Candi Jawi, ceritanya Ken Dedes, ya, ceritanya Ken Arok, apalagi ada ceritanya Dewi Sinto. Ya, kita seakan-akan itu terbawa ke sana untuk membacanya lebih detail, lebih semangat. Seakan-akan kamu itu merasakan, melihat langsung. Ya, tidak membosankan. Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Ya, apa yang kamu sukai? Katanya Mas Hirul, katanya yang laki-laki di sini, saya ingin ke pantai. Ya, di sana saya ada berbagai macam makanan yang saya sukai. Ada, sebelum masuk kita baca teksnya. Oh, ini di dalam tempat wisata, dalam apa yang kita kunjungi, ada buku dibaca serius sekali. Ada bakso, ada makanan yang kita sukai, ada cilok, rasanya jadi membayangkan sesuatu yang kita inginkan. Nggak terasa, seakan-akan sudah ada di depan mata. Ada suatu cerita yang fakta dan kenyataan. Membaca ya dengan nada yang dirasakan sendiri, membacanya gini sambil makan cilok. Ya, saking asiknya membaca, saking sukanya membaca, ya, nggak tahu makan ciloknya sampai habis, nggak tahu. Ya, ciloknya habis, nggak tahu, saking asiknya membaca. Ya, yang kena siapa Pak? Yang kena adalah temannya yang tidak ikut-ikut makan karena tidak bisa apa? Menikmati apa yang dimakan karena sudah asiknya membaca. Ini yang dimaksud dengan teks deskripsi. Ada yang tanyakan di sini? Tidak. Ada? Tidak. Tidak ada yang tanyakan. Alhamdulillah. Berarti sudah paham berarti ya? Paham ya? Maksud dari teks ini paham ya? Detail rinci. Ciri-cirinya. Sekarang masuk ke ciri-ciri teks deskripsi. Tadi menggambarkan ya objek, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ya, dengan detail, jelas, dengan jelas, paham. Jadi nggak bosan kita baca. Itu ciri-ciri. Yang kedua, ciri-cirinya adalah apa Mas Hirul? Yang kedua, dibaca bukunya itu apa yang kedua? Apa? Dari kesan panca indera. Menghadirkan kesan panca indera. Jadi bayangan kita melihatnya seakan-akan itu, oh itu ada ini, oh itu ada, oh itu menggambarkan seperti ini. Sudah ada bayangan. Kita melihatnya, semuanya indah. Jadi sudah ada bayangannya. Sudah ada bayangan di mata kita, di depan kita itu bisa membayangkan, ya.
Lalu objektif sesuai kenyataan, cocok sesuai dengan apa yang kita baca. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi menghadirkan kesan panca indera. Jadi kamu membacanya, kamu melihatnya, objek kamu lihatnya, tempat yang kamu lihat, atau lautan, atau pegunungan, atau perkebunan, bermacam-macam yang kamu lihat, ya, itu kamu sudah bisa membuat kesan, membuat kesimpulan, menyenangkan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, atau punya bayangan. Nih yang dimaksud dengan menghadirkan kesan panca indera. Yang keempat, objektif sesuai kenyataan. Nah, yang kamu lihat, yang kamu rasakan, yang kamu bayangkan, kesan yang kamu terima itu sesuai dengan apa yang kamu lihatnya, sesuai dengan kenyataannya, cocok sesuai dengan hatinya kita sendiri. Oh, seperti ini berarti sesuai. Oh, pasangan indah sekali. Jadi tidak ada benturan antara pikiran dan hatinya. Dari ciri-cirinya teks deskripsi itu ada pertanyaan apa tidak? Ada? Dan ada. Sekarang yaitu menginjak struktur teks deskripsi atau mengidentifikasi atau mengenal objek. Wis kenal sampai di tempatnya sudah tahu. Betul ya. Oh seperti ini, oh jalan masuknya sini, oh ini seperti ini. Tidak perlu banyak bayangan, sudah bisa memahaminya, mengidentifikasi. Oh bentuknya seperti ini, sudah tahu. Ada yang tanya kan? Yang kedua, ya, kamu baca di situ detail. Jadi asal mulanya, seluk-beluknya, ya, terus tempatnya, mainan. Oh ini menuju ke pintu keluar, ini menuju kemana? Itu detail, jelas apa yang dituliskan. Apa yang diharapkan jelas. Oh, saya kepingin ke tempat kolam renang, jelas. Betul. Ya, oh berarti sejarahnya itu Kendede seperti ini jelas. Jadi mudah dimengerti. Ada ya kan? Ada. Nah, jadi selanjutnya di situ setelah kamu bacanya, setelah kamu melihatnya, punya kesimpulan, punya kesan tersendiri yang harus diterapkan, yang harus dimengerti. Oh, sudah sih, sudah jelas. Apa yang mau tanyakan sudah jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Jadi tidak ada kotaknya, sudah jelas. Oh, berarti tahu sejarahnya. Oh, sejarah Tanja begini, sejarah Kendede Ken Arok seperti ini, sejarahnya Dewi Sinto, diculik Rahwana, kamu sudah jelas. Oh, berarti ceritanya sangat menarik. Nah, disitulah akan muncul apa? Kesan, keinginan. Kalau sudah paham betul dengan apa yang dipelajarinya, apa yang kamu inginkan membuat drama, membuat cerita ini akan mudah diselesaikan dengan baik. Udah, ada yang tanya?
Tadi sudah kamu banyak sekali yang menulis, sudah saya terangkan, sudah panjang lebar ya. Sekarang saya tanya sekarang, kalau tidak ada yang tanya, Pak Jono yang tanya sekarang. Ya, coba sebutkan Mas Jidan 2 saja ciri-ciri teks deskripsi. Menggambarkan objek dengan detail, bukannya menggunakan kata sifat. Ya, itu salah satu. 2 ya, bagus. Berarti keterangan saya tadi udah masuk. Ya, coba di apa lagi ciri-cirinya? Coba Mas Hasbi. Apa ciri-cirinya Mas? Menggambarkan objek dengan detail. Menggambarkan objek dengan detail. Cek. Oke. Apalagi ciri-cirinya Mas? Ayo apalagi? Menghadirkan kesan pada panca indera. Oke. Apalagi? Mbak? Objektif sesuai kenyataan. Objektif sesuai dengan kenyataan. Ya. Pinter. Nih. Masih ada? Nah. Contoh lagi ya. Ada di tempat itu ada sesuatu yang sesuai dengan apa yang harus saya inginkan, apa yang harus saya buat. Seperti teman kamu Mas Irul ya. Jadi dia membuat bentuk kipas kok indah, sangat indah sekali, dibuat bentuknya seperti kipas. Ya, itu yang dirasakan, yang dilihat mungkin seperti itu. Jadi dia tahu yang punya pesan atau pesan yang harus dibuat. Ya, keinginan yang harus dilakukan. Ya. Sekarang ada yang tanya? Ada yang tanya apa tidak? Hah? Mas Adam? Ada? Mas Irul? Mas Oli? Tidak ada? Mas Rafael? Mas Hakim? Tidak ada? Mas Abata? Tidak ada yang tanya? Tidak ada? Nah sekarang pertanyaan saya kedua, apakah yang kamu rasakan ya pada pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini? Tolong alasan dari kelompok 1. Mas siapa? Silakan. Boleh Mas Irul. Kelompok 2 pertanyaannya sama. Kelompok 3 pertanyaan sama. Salah satunya menjawab. Silakan. Dari kelompok mana dulu? Mbak Citra, apakah yang kamu rasakan pada pembelajaran hari ini? Mbak, tenang. Kenapa alasannya, Mbak? Oh ya, bisa mempelajarinya lebih banyak, lebih mengerti bagus. Mas Jidan, apa Mas? Ayo. Senang apa susah? Senang. Senang sekali. Mas Irul? Senang. Ya, ini apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun kalau kita lakukan dengan senang hati, insya Allah pekerjaan itu akan berjalan dengan Lancar. sesuai dengan harapan kita. Ya, mari supaya kita tidak jenuh ya, supaya kita lebih semangat lagi ya. Kita membayangkan sambil menyanyikan lagu ya, seakan-akan kita itu ada di bukit-bukit ya. Yuk mari kita nyanyi bersama supaya lebih semangat lagi. Yuk. 2, 3, 4. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan
biar kita lebih semangat lagi ya. Kita bayangkan kalau kita naik bersama-sama apalagi puncak ambil nyanyi, tidak terasa kita sudah sampai di atas ini ya. Oleh karena itu apapun yang dilakukan harus dengan senang hati. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi pemaparan atau penggambaran secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Saat membuat teks deskripsi, kamu perlu menuliskan ciri-ciri objek yang dibahas dengan jelas dan terperinci. Saat membaca teks deskripsi, pembaca seakan akan melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dijelaskan oleh penulis. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 2. Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan panca indera. 3. Membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. 4. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Contoh teks deskripsi. Aku memiliki teman sekelas bernama Adi. Dia berkulit sawo matang, berbadan tinggi, dan berotot. Dia memiliki rambut pendek berwarna hitam. Dia suka berolahraga, terutama sepak bola. Dia adalah pemain bintang sepak bola di tim sepak bola sekolah. Dia juga memiliki banyak teman dan penggemar karena sifatnya yang asyik dan humoris. Demikian penjelasan tentang teks deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Berarti untuk pembelajaran bahasa Indonesia teks pada hari ini ya mengenai teks deskripsi ini sudah selesai ya. Kalau tidak ada yang tanya, kami akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pulang ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.